materi selanjutnya atau narasumber selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau merupakan Ibu Hajah Fahira Idris, SEMH, selaku anggota DPD RI, Dapil DKI Jakarta. Kepada Ibu Fahira Idris, dipersilahkan untuk menyampaikan. Apakah sudah siap? Sudah. Siap, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para pembicara yang hadir dalam diskusi publik hari ini. Pertama yang saya hormati, yang selalu saya ikuti kegiatannya setiap hari, Mas Didik Mukrianto ini, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat. Salam hormat Pak Didik, semoga senantiasa sukses. Semoga sehat, sukses dalam menjalankan segala mandat dan tugas kedewanan. Dan juga ini ada Ibu Nurjanah, SPD, bentuk Kohati PBHMI, founder Gemini. Ada yang terhormat Bapak M. Yusro Kazim, SCSKOM, Wakil Ketua Umum Depenas SBNI. Yang terhormat Bapak Dr. Sobirin Maulian, SH, MHUM, dosen FH UAD. Kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI, Guru Besar FEB Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan juga yang terhormat Bapak M. Nur Aris Soim, SHMH, Direktur Eksekutif Nur Institute, ya, yang telah menginisiasi acara yang sangat menarik ini, dan tentunya insya Allah akan membuka wawasan dan gagasan kita terkait pro kontra pemindahan ibu kota. Dan juga terima kasih ini moderator ya Mbak Michelle Maulidia Pradistin SH, ya, Kohati Batko Jateng DIY, salam kenal. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka diskusi, saya ingin menyampaikan sikap saya terkait pemindahan IKN. Saya sebetulnya bukan anti pemindahan, tetapi saya menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengeksekusi sebuah program besar atau sebuah pembangunan kolosal, bahkan katanya IKN ini bakal menjadi kota terbaik di dunia. Saya mungkin izin mau share slide, ya. Oke, saat ini berbagai indikator kehidupan kita lihat masih belum baik-baik saja. Ya, akibat pandemi, situasi ekonomi kita masih ngos-ngosan yang perlu fokus dari pemerintah untuk memulihkannya. Saya memandang pemindahan IKN ini terlalu dipaksakan dilakukan saat ini juga. Kedua, soal pelibatan publik. Ya, saya melihat sejak awal penyusunan kebijakan pemindahan ibu kota negara ini peran pemerintah tampak sangat lebih dominan, ya. Ruang partisipasi publik ini sangat minim dibuka. Padahal pemindahan IKN ini kan adalah sebuah program besar yang harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik. Rakyat Indonesia harus dilibatkan sepenuhnya dalam rencana dan realisasi pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, mekanisme pelibatan yang tepat adalah dengan menggelar uji publik yang sebanyak-banyaknya yang inklusif untuk menghimpun gagasan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pendapat para ahli dari berbagai bidang. Seperti kita ketahui bersama, good governance ini kan mempunyai ragam definisi yang sejatinya bermakna sama, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. UNDP mendefinisikan good governance ini sebagai konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Oleh UNDP, good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antar negara, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politikal maupun administrasi. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, jika menurut para ahli, ya, good governance juga memiliki berbagai definisi yang bermakna sama. Misalnya menurut Mardiasmo mengatakan good governance sebagai suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Ya, namun dari semua definisi ini, ya, terdapat kesamaan prinsip penerapan good governance. Beberapa prinsip good governance juga boleh saya simpulkan adalah satu, transparansi, terbukaan. Kemudian partisipatory, peran masyarakat.
Yang ketiga, akuntabilitas, kinerja pemerintah yang terukur. Nah, ketiganya ini menjadi pilar atau elemen dasar untuk bisa menciptakan good governance. Ketiga prinsip inilah yang akan kita coba jadikan bahan analisa nih untuk melihat sejauh mana sih prinsip good governance diterapkan dalam proses pemindahan IKN. Nah, pertama, kita lihat ya, proses pemindahan IKN dari sisi transparansi. Secara informasi, wacana pemindahan IKN sejak pertama kali diutarakan ke Presiden pada Mei 2019 dan secara resmi pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD. Waktu itu tanggal 16 Agustus 2019, di mana Presiden meminta izin dan dukungan dari anggota parlemen, para sesepuh dan tokoh bangsa dari seluruh Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Itu waktu itu menjadi isu yang cukup terbuka ya diperbincangkan. Namun, jika kita bicara transparansi, artinya kita juga harus bicara motif, yaitu untuk apa dan mengapa pindah. Nah, dari dua pertanyaan ini publik bingung, karena alasannya terkesan dipaksakan. Misalnya, salah satu alasan yang dikemukakan pemerintah adalah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Padahal jika kita mau berpikir logis saja, tidak ada hubungan yang relatif menyambung antara pemindahan IKN dengan ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang terjadi saat ini. Kita semua tentu paham bahwa ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang terjadi selama puluhan tahun ini itu adalah akibat ketimpangan fiskal pusat dan daerah. Misalnya saja, pada 2019 kemarin ya, sebelum pandemi, penerimaan fiskal pemerintah pusat itu mencapai 2.000 triliun. Sementara penerimaan asli di semua daerah sekitar 100 sampai 200 triliun. Artinya apa? Artinya, sebab utama ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah semakin tersentralisasinya kekuatan pada pusat, yang puncaknya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mengambil alih kewenangan daerah. Ketimpangan yang terjadi saat ini karena pemerintahan pusat terlalu banyak mengambil tanda petik ya sumber-sumber pendapatan daerah. Jadi jika ingin pembangunan merata terjadi di Indonesia, pemerintah pusat itu jangan terlalu banyak mengambil kewenangan daerah. Beri daerah keleluasaan menggali potensi-potensi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan daerah bisa maju, bukan dengan memindahkan IKN. Jadi solusi pemerataan pembangunan keadilan fiskal itu bukan pindah IKN ya. Nah, ini slide selanjutnya. Alasan mengapa pindah IKN ini juga tidak kuat dan menjadi ruang perdebatan yang tidak pernah putus sampai hari ini. IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan alasannya karena Jakarta tidak lagi mempunyai daya dukung. Jakarta akan banjir atau bahkan tenggelam dan alasan lainnya. Jika ini menjadi alasan, artinya kita ini lari dari persoalan. Apa yang dialami Jakarta ini adalah permasalahan yang memang jamak dialami banyak kota di dunia. Jadi solusinya harus diselesaikan, bukan ditinggalkan, ya. Bukannya kita meninggalkan Jakarta, tapi kita menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Kemudian kaidah transparansi yang masih dipertanyakan ini membuat polemik IKN meruncing. Yang kini diperbincangkan publik adalah siapa yang akan diuntungkan dari pemerintahan IKN. Lahan siapa yang bakal mendapat keuntungan besar jika IKN dibangun? Nah, siapa yang dapat proyek air bersih di IKN? Ini akan menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Di slide selanjutnya penjelasannya adalah yang kedua ya, partisipatori, ya, peran masyarakat. Saya mengetahui bahwa pemerintah dalam hal ini Bappenas dan Pansus DPR ini sudah menggelar konsultasi publik. Tetapi saya juga mendapat laporan bahwa konsultasi publik ini tidak inklusif, artinya tidak melibatkan semua pihak terutama yang terkait langsung. Banyak pihak juga yang menilai konsultasi publik yang digelar selama bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 sangat terburu-buru atau terkesan menyelesaikan kewajiban formal saja. Saya sangat khawatir pengesahan Undang-Undang IKN seperti mengulang kesalahan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ya, yang ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada bulan November 2021 lalu. Nah, kemudian yang ketiga, akuntabilitas atau kinerja pemerintah yang terukur. Saya akan meneropong soal akuntabilitas ini dari sisi pendanaan yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Pada Mei 2019, pemerintah dalam hal ini Presiden berkomitmen pembangunan IKN ini yang membutuhkan pendanaan, tadi sudah disebutkan Mas Didik ya, hingga hampir setengah
kuadriliun atau 466 triliun tidak akan membebani dana APBN. APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur besar, dasar dan pendukung. Nah, skema pembiayaan berasal dari APBN ini akan membiayai 91,29 triliun atau sekitar 19%. Sedangkan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha itu sekitar 252,46 triliun dan pendanaan dari badan usaha ditargetkan 123,23 triliun. Jika dilihat dari porsinya, pembiayaan IKN ini tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN, dan KPBU. Namun ternyata pada tanggal 18 Januari 2022, porsi penggunaan APBN dalam proyek IKN ini naik menjadi 53,3%. Porsi tersebut mengalahkan pendanaan dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, BUMN dan swasta yang hanya 46,5%. Jadi simpang siur soal skema pembiayaan juga sempat terjadi dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR ya hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, di mana Menteri Keuangan akan menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dengan pos program penguatan ekonomi senilai 178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara. Ya, hal ini kemudian menjadi ramai dan mendapat penolakan banyak pihak. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 24 Januari 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pembangunan dan pemindahan IKN tak akan menggunakan dana PEN. Jadi bayangkan saja, salah satu unsur yang paling penting dalam pemindahan IKN, yaitu soal pendanaan atau anggaran ini, masih terjadi kebingungan di kalangan internal pemerintah. Terus publik bisa berharap apa? Ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak anti terhadap pemindahan IKN, tetapi situasi dan kondisi saat ini belumlah tepat. Saat ini rakyat masih fokus berjibaku melawan COVID-19 sehingga fokus untuk ikut serta memberikan kontribusi dalam uji publik terhadap IKN tidak akan maksimal. Dengan uji publik, rakyat dan pemangku kepentingan dapat memahami substansi dan teknis gagasan pemindahan IKN sehingga dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Dengan uji publik, semua sisi wacana pemindahan ibu kota akan diuji sehingga pemerintah akan menghasilkan rencana kerja yang sempurna. Minimnya dan terbatasnya konsultasi publik ini mengakibatkan hingga detik ini IKN terus menjadi polemik, bahkan isunya melebar kemana-mana. Polemik semakin tajam saat prinsip good governance pemindahan IKN ini juga dipertanyakan. Terakhir, saya menghimbau semua pihak, terutama yang kontra terhadap Undang-Undang IKN ini, mohon segera menempuh jalur konstitusional, yaitu lewat uji materi ke MK, ya, karena Undang-Undang IKN ini sudah disahkan. Maka langkah paling tepat bukan demo ya, tapi harus menyalurkan aspirasi penolakan melalui pengajuan uji materi ke MK. Ini adalah hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Di MK ini akan diuji apakah Undang-Undang IKN ini mulai dari mekanisme penyusunan, pembahasan, pengesahan, sudah sesuai atau tidak sih, atau malah mengandung cacat formil. Di MK juga akan diuji apakah pasal-pasal dalam Undang-Undang IKN ini sudah senafas dengan Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau malah bertentangan. Saya pribadi menghormati rencana sejumlah pihak yang akan mengajukan uji materi Undang-Undang IKN ke MK. Jadi pro kontra Undang-Undang IKN yang rencananya akan diuji materi ke MK ini akan menjadi panggung yang paling tepat dan konstitusional dan medium pembelajaran yang baik bagi publik dalam menyikapi pemindahan IKN. Gugatan MK ini juga cara yang paling terhormat ya, karena menempatkan isu pemindahan IKN sesuai konteks sehingga tidak menjadi isu atau bola liar yang malah akan menjadi kontraproduktif bagi bangsa dan negara seperti yang sudah mulai terjadi ini. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih ini atas inisiasi acara ini ya, atas inisiasi Nur Institute yang luar biasa. Dengan adanya diskusi seperti ini, masyarakat insya Allah akan tercerahkan dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.